Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di depan kalian sudah ada Poco X3 NFC. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas HP yang satu ini, alias HP sang killer. Ya, bisa dibilang HP ini benar-benar HP killer sih ya di saat itu. Apakah HP ini masih worth it di tahun 2021? Karena mengingat SoC-nya menggunakan Snapdragon 732G, yang dimana harusnya Snapdragon 732G itu masih ngebut banget dan masih overkill sampai saat ini. So, di video kali ini kita akan ngebahas HP yang satu ini. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi untuk harganya sendiri, Poco X3 NFC ini bisa dibilang udah mulai turun, terutama dari harga secondnya sendiri. Nah, untuk varian yang 6/64 itu dibanderol dengan harga 2,4 jutaan untuk harga secondnya. Dan untuk varian yang 8/128 dibanderol dengan harga 2,8 jutaan. Nah, sekarang di sini kita bahas dari masalah segi desain terlebih dahulu. Untuk masalah desain, si Poco X3 NFC ini menurut saya ya cukup bagus ya dari segi yang warna biru ini. Karena memang warna biru menurut saya lebih keren ketimbang warna yang lain. Terus juga untuk bagian belakangnya ini bermaterial plastik alias polikarbonat dengan tekstur glossy, jadi gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Ada yang saya pengen notice dari bodinya si Poco X3 NFC ini, terutama dari segi bagian belakangnya ini nih. Karena di sini kalau misalnya kalian perhatikan, untuk bagian belakangnya ini agak sedikit kopong. Iya, kopong guys. Jadi kalau misalkan dengerin musik di atas volume 50% bakalan kerasa geter banget, dan itu sangat-sangat nggak nyaman banget, terutama pas waktu main game ya. Main game di sini bener-bener kerasa banget pas saya pakai Poco X3 NFC sejauh ini. Jadi kekurangan dari HP ini menurut saya pribadi adalah dari segi build quality yang terkesan murahan. Nah, untuk bobotnya sendiri HP ini nggak terlalu berat, cuman sekitaran 201 gram aja. Terus juga diagonalnya sendiri, HP ini memiliki diagonal yang sangat pas di tangan saya, apalagi di tangan anak muda sangatlah meceng banget. Nah, untuk kelengkapan port-portnya sendiri, HP ini udah cukup lengkap. Di bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang USB Type-C, dan juga ada lubang speaker. Di bagian kanan ada tombol power yang sudah menyatu dengan fingerprint. Ada juga volume up and down. Di bagian atas ada sensor IR blaster, dan di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card. Jadi secara keseluruhan HP ini udah komplit banget ya guys dari segi port-portnya. Lalu kita pindah ke bagian sisi layar. Layar sendiri, HP ini memiliki ukuran layar yang sangat pas, yaitu 6,67 inch menggunakan panel IPS beresolusi Full HD+, tingkat kecerahannya hingga 450 nits, udah support HDR10 dan juga refresh rate tinggi 120 Hz. Corning Gorilla Glass-nya sendiri udah pakai Corning Gorilla Glass seri 6. Jadi di atas kertas, spesifikasi dari Poco X3 NFC ini soal layar udah cukup mempenghuni banget dan manjain konsumen banget. Apalagi HP ini menawarkan refresh rate tinggi, jadi saat scrolling gambar udah sangat nyaman banget berkat 120 Hz-nya. Buat nikmatin konten SDR udah enak banget karena memang HP ini memiliki fitur HDR10. Lalu dari segi touch, layar dari HP ini sangatlah responsif banget. Buat diajak main game udah nyaman banget. Buat diajak main real drum pun juga nggak ada delay sejauh ini. Jadi untuk masalah layar, Poco X3 NFC pas saya pakai sejauh ini udah nyaman banget dan gak ada kendala sama sekali guys. Lalu kalau misalnya kita pindah ke bagian sisi jeroan dari HP ini, itu udah gahar banget. Untuk SoC-nya sendiri dia pakai Snapdragon 732G dengan pabrikasi 8 nanometer. GPU-nya sendiri pakai Adreno 618. Jadi di atas kertas spesifikasi yang ditawarkan dari SoC-nya ini harusnya mempenghuni banget. Dan bener aja, buat diajak ngegame Snapdragon 732G masih mempenghuni banget. Bahkan bisa bersaing dengan MediaTek Helio G95, bahkan sampai Helio G96. Yang menurut saya Snapdragon 732G ini menjadi SoC yang masih sangat overkill sih untuk saat ini, karena belum ada SoC yang bisa menyaingi Snapdragon 732G di segmen SoC 4G ya guys ya, bukan SoC 5G. Kalau di SoC segmen 5G itu udah beda lawan, mungkin lawannya bakalan Dimensity, bukan Helio G series lagi. Lalu untuk versi MIUI-nya, HP ini pakai MIUI 12.5.3 inch head. Ya, baru aja update nih si Poco X3 NFC punya saya. Jadi saya belum bisa nge-review si Poco X3 NFC setelah update ke MIUI 12.5.3 inch ini. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari masalah update, yang di-update-nya itu adalah masalah kestabilan sistem. Jadi harusnya saat di-update itu nggak jauh beda dengan updatean yang ada di Redmi 9 dan juga Redmi Note 9. Lalu untuk pengalaman saat bermain game di Poco X3 NFC bener-bener nyaman banget guys. Bahkan saya akuin jempol, Poco X3 NFC bener-bener enak banget.
banget. Dari mulai game main PUBG New State, di sini bener-bener enak banget. Apalagi layarnya sangatlah responsif, yang menurut saya itu menjadi nilai plus lah dari Poco X3 NFC ini. Terus juga buat main game Genshin Impact, walaupun di settingan lowest 60 fps, kita mendapatkan FPS di kisaran 50 sampai 60 fps, itu menurut saya udah cukup bagus banget. Dengan FPS yang didapat yang menurut saya udah cukup kompatibel lah buat dimainkan. Buat main game FF nih, untuk kalian pelayar FF ketika pengen beli HP ini, ya menurut saya udah cukup enak banget lah HP ini buat main game FF, jadi nggak ada kendala sama sekali. So buat ngegame HP ini nggak usah diragukan lagi, bisa ngelibas game-game yang biasa saya mainin dengan cukup baik. Bang, lalu apakah panas si Poco X3 NFC? Nah, kalau dari segi panas alias temperatur itu tergantung game apa yang sedang dimainkan dan berapa lama kalian memainkan game tersebut. Misalkan buat main game Genshin Impact selama 30 menitan dengan settingan lowest 60 fps, suhu tertinggi dari HP ini tuh di kisaran 47 derajat Celcius. Terus juga buat main game PUBG New State dengan settingan rata kanan, pas mainnya selama 20 menitan, suhu dari HP ini tuh di kisaran 42 derajat Celcius. Jadi kalau dari temperatur, HP ini udah cukup mumpuni banget. Mungkin ini dibantu dengan sistem cooling dari Poco X3 NFC ini, karena memang Poco X3 NFC memiliki sistem cooling. Kalau nggak salah pakai yang sistem cooling versi pertama deh, setahu saya ya. Tapi kalau misalnya kalian tahu bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau misalnya salah dikoreksi ya guys. Tapi yang jelas untuk masalah temperatur dari Poco X3 NFC nggak terlalu overheating banget kok buat diajak ngegame. Apalagi untuk penggunaan ringan, temperatur dari HP ini nggak nyiksa banget kok guys. Performa yang ngebut harus didukung dengan kapasitas baterai yang cukup mumpuni. Kapasitas baterai dari HP ini memiliki kapasitas sebesar 5160 mAh. Yang menurut saya dengan baterai sebesar 5160 mAh bisa memanage dengan cukup baik untuk penggunaan saya sehari-hari. Buat main sosial media seperti main TikTok, Instagram, Facebook, WA, dan lain-lain selama 1 jam nonstop, HP ini berkurang sekitaran 9%. Terus juga buat main game Genshin Impact dengan settingan lowest 60 fps selama 30 menitan, baterai dari HP ini berkurang sekitaran 12%. Terus juga buat nonton film selama 2 jam dengan resolusi Full HD+, baterai dari HP ini berkurang sekitaran 11%. Jadi dari segi baterai, HP ini udah cukup badak banget dengan kapasitas baterai sebesar 5160 mAh. Kalau misalnya kalian kurang dengan kapasitas baterai segini, kalian gak usah khawatir. Soalnya HP ini memiliki fitur fast charging hingga 33 watt. Yang pengisian baterainya itu dari 20 sampai 95%, memakan waktu cuman sekitaran 55 menit aja guys. Jadi menurut saya ya udah cukup komplit banget lah si Poco X3 NFC ini, walaupun umurnya itu udah lebih dari setahun ya guys. Lalu dari sektor kamera, HP ini memiliki setup quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, 13 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Dan juga kamera selfie-nya beresolusi 20 megapiksel ya guys. Untuk hasil fotonya kalian gak usah khawatir dari Poco X3 NFC ini, karena bisa memberikan hasil foto yang cukup bagus berkat dukungan ISP yang sangat memadai juga, yaitu Snapdragon. Jadi dengan adanya SoC Snapdragon 732G ini bisa memberikan hasil foto atau hasil tangkapan gambar yang lebih optimal ketimbang dari SoC MediaTek. Bahkan saya bisa akuin jempol Poco X3 NFC bisa memberikan hasil foto yang sangat bagus. Kalau misalnya kalian kurang, nggak usah khawatir, bisa aja install aplikasi Gcam. Tinggal install, nggak usah pakai config, udah deh langsung pakai aja. Jadi sesimpel itu ketika kalian menggunakan HP Poco X3 NFC ini. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari Realme 8i, Poco X3 NFC, dan juga Infinix Note 11 Pro di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih kira-kira seperti ini ya guys ya. Ketiga HP ini sama-sama stabil karena memang memiliki fitur image stabilization. Untuk hasil kamera depan kira-kira seperti ini di resolusi Full HD plus 30 fps dari ketiga HP ini, yaitu Poco X3 NFC, Infinix Note 11 Pro, dan juga Realme 8i di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Fitur unggulan dari HP ini sebenarnya banyak banget sih. Yang paling utama adalah NFC, dual stereo speaker dengan kualitas audionya yang cakep banget guys. Terus juga ada fitur fast charging 33 watt, ada refresh rate tinggi yaitu 120 Hz, dan juga support HDR10. Jadi masih banyak banget fitur-fitur yang ada dari si Poco X3 NFC ini. Kesimpulannya, walaupun Poco X3 NFC ini sudah berumur yaitu 1 tahunan lebih, yang menurut saya Poco X3 NFC ini masih bisa dibilang worth it banget untuk dipakai sekitaran 2-3 tahun ke depan.
Soalnya SoC dari HP ini nggak main-main, yaitu Snapdragon 732G. Apalagi banyak banget fitur yang ada dari HP ini seperti layar, baterai, kamera, dan lain-lain. Apalagi harganya udah mulai turun, ya sekitaran under 3 jutaan, bahkan bisa dibilang under 2,5 jutaan. Jadi menurut saya HP ini masih worth it banget kalau misalnya kalian pengen pilih HP yang satu ini. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @tekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.